Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Salam jumpa dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan saya tadi ingat-ingat di rumah, sebenarnya waktu beliau berdua ini menikah waktu di GSCA Philadelphia, zaman itu beta masih remaja dan beta salah satu penari yang menari untuk mengiringi beliau berdua masuk di dalam gedung gereja untuk pemberkatan. Dan hari ini ya mau bilang ya sudah jadi orang tua rohani buat kami yang masih muda, tetapi sangat luar biasa banyak teladan yang dapat kami ambil lewat pelayanan Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Dan waktu saya ini sebenarnya setelah sekian lama, tadi saya baru datang entah berapa tahun, saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa di tempat ini. Ya, roh di sini roh yang sangat menyala-nyala, yang berkobar-kobar, luar biasa. Dan saya mau bilang pelihara roh ini. Ya, karena banyak gereja saat ini sedang mengalami tidur dan kematian rohani. Tetapi waktu saya masuk dan mengikuti, saya dengar salah satu hamba Tuhan pernah bilang, "Ipen, katong ibadah di sana tuh luar biasa." Kenapa luar biasa? Idung menyembah Tuhan tuh paling luar biasa. Ya, dan kita tahu itu bukan karena kotong, tetapi roh Allah yang hidup taruh rasa hormat di dalam hati kita untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini tidak panjang lebar beta akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Ini adalah sebuah perenungan pribadi buat beta, dan beta rindu untuk membagikan perenungan ini ya. Jadi mau bilang khotbah juga iya, tetapi lebih banyak kepada perenungan pribadi, dan beta mau bagikan buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pagi ini. Mari saya ajak kita semua untuk buka di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, dalam ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Mungkin kita sudah sering dengarkan firman Tuhan ini dikhotbahkan, tetapi beta sendiri secara pribadi mendapat rema yang luar biasa dari kebenaran ini. Kita akan lihat sama-sama dalam ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan berbaca secara bergantian ayat ini. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ayat 16, silakan jemaat Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang dikatakan dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi para dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Luar biasa. Waktu saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya punya mata tertuju hanya kepada satu kata. Dan saya bilang, Tuhan, lihat saya, kalau saya ada di posisi mungkin saya belum benar, saya minta Tuhan koreksi hidup saya. Dan setiap hari kita sebagai orang percaya, tentunya kita harus sering-sering untuk bilang buat Tuhan bahwa saya penuh dengan kelemahan. Kita butuh Tuhan untuk mengoreksi kita setiap hari. Hari ini mata saya tertuju waktu saya baca ulang-ulang firman Tuhan ini, mata saya tertuju tentang dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Saya bilang, Tuhan, mata hati terang. Saya buka, saya belajar, saya buka terjemahan-terjemahan, saya lihat di perbandingan ayat-ayat. Menjadikan mata hatimu terang itu sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Jemaat Efesus ini pada waktu Paulus menulis surat ini, Paulus sedang ada di dalam penjara dan dia mengalami tidak sedikit penderitaan. Begitu banyak penderitaan, begitu banyak tantangan yang dia alami dalam sebuah pelayanan. Tetapi luar biasa ketika dia dalam keadaan penuh tekanan, dia bisa menuliskan surat kepada jemaat-jemaat di Efesus untuk apa? Menguatkan iman mereka. Karena pada saat itu kita tahu bahwa jemaat di Efesus ini, mereka sementara berada di dalam kondisi di mana lingkungan sekitar mereka berada di dalam penyembahan kepada dewa-dewa Yunani.
Dan pada akhirnya Paulus tahu keadaan itu, Paulus memberikan surat kepada mereka, menguatkan iman mereka. Yang menarik adalah di dalam ayat yang ke-15, di sini dalam ayat yang ke-17, di sini dia bilang, dan meminta kepada Bapa, maaf ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Tentunya jemaat ini sudah jemaat yang mau dihitung dalam pemikiran Paulus, dalam pandangan Paulus jemaat yang cukup dewasa. Jemaat yang baik. Kalau kita lihat Paulus puji mereka tentang kasih mereka, Paulus puji mereka tentang iman mereka. Jadi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang sungguh untuk ikut Tuhan. Tetapi Paulus bilang bahwa dan aku selalu mengingat kamu dalam doa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Jadi orang-orang di Efesus ini sebenarnya mereka sudah bertumbuh dalam iman, mereka sudah punya kehidupan kasih yang baik, tetapi Paulus masih meminta kepada Bapa di surga untuk apa? Memberikan mereka roh hikmat dan wahyu. Bahkan untuk apa? Memiliki mata hati yang terang. Penting sekali kita memiliki mata hati yang terang. Zaman sekarang ada banyak orang Kristen bersembunyi di dalam gereja. Ya, saya bilang bersembunyi dalam gereja, bersembunyi di balik mimbar, bersembunyi di balik altar, bersembunyi di balik jubah kebesaran. Karena apa? Tidak semua orang, tidak menjamin bahwa orang-orang yang ada di dalam gereja memiliki mata hati yang terang. Contohnya adalah ini, Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, aku meminta kepada Bapa supaya memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya apa? Supaya mereka memiliki mata hati yang terang. Jangan pernah berpikir Tuhan saya sudah sempurna. Oh beta tahu, beta punya hati, beta ini sih ada begini, beta sih ada begitu. Orang menilai beta tapi beta tahu beta hati-hati. Firman Tuhan bilang di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9. Kalau tidak salah di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 dikatakan firman Tuhan bahwa betapa liciknya hati. Lebih licik dari yang kita tahu. Mari multimedia bisa tampil sebentar ayat Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kotong bilang, kotong tahu, kotong hati. Tetapi terkadang hati itu bisa menipu, ya. Beta bisa bilang per beta laki bahwa sing, beta ini sing apa-apa. Tapi di dalam hati kecil itu kotong hati, aduh sen tahu campur aduk bagaimana. Tidak ada satu orang pun yang bisa membaca hati manusia. Karena hati kita begitu licik. Yang paling bisa membaca hati kita adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sebab itu Paulus berkata bahwa meminta kepada Tuhan supaya memberikan roh hikmat dan wahyu. Supaya mereka punya mata hati yang terang. Menjalani hidup sebagai orang Kristen. Omong kosong kalau kita bilang hati kita selalu benar, tidak. Banyak orang, saya selalu bilang banyak orang bersembunyi. Kalau kita punya mata hati terang, tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam gereja Tuhan terjadi pertengkaran, di dalam gereja Tuhan terjadi perselisihan, di dalam gereja Tuhan terjadi gontok-gontokan kiri kanan. Kalau kita punya mata hati yang terang, kita akan mengerti. Mengerti apa? Firman Tuhan bilang di dalam ayat pembacaan kita, ayat 18, ayat 19, akan mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan kita. Akan mengerti bahwa kuasa kekayaan kemuliaan Tuhan itu disediakan kepada kita. Kalau kita perhatikan dalam pasal pembacaan kita, ayat 1, ayat selanjutnya itu setelah salam, di situ dalam judulnya dituliskan tentang kekayaan orang-orang terpilih. Jadi waktu kita dipilih oleh Tuhan, ada kekayaan yang sudah Tuhan sediakan. Bukan soal kekayaan jasmani saja, tetapi yang paling terpenting adalah kita dipilih, kita ditebus, kita dibenarkan, dan kita memperoleh kehidupan kekal. Itu adalah kekayaan yang tidak bisa kita dapatkan dimanapun. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang yang mata hatinya masih gelap. Sehingga tidak mengerti kekayaan yang Tuhan sediakan buat kita. Apa yang kita mau cari di dunia?
Bakalai sing ada dapat untung. Bakalai pulang jabatan kotong sing bawa. Baku melawang kotong punya harta kekayaan, kotong jatuhkan orang lain. Itu tidak akan membawa nama baik untuk kita waktu kita datang di hadapan Tuhan. Tidak. Menarik adalah saya koreksi, saya tarik untuk diri saya. Saya bilang, Tuhan, apa artinya mata hati yang terang? Di sini saya dapatkan, mata hati yang terang adalah menerangi bagian terdalam dari manusia untuk mengerti. Menerangi sesuatu yang terdalam di dalam diri manusia untuk mengerti. Yang terdalam itu apa? Hati kita. Semua di luar tampilan boleh kelihatan hebat, wow, luar biasa. Tetapi yang terdalam ini perlu diterangi setiap saat. Perlu diterangi setiap saat. Tadi firman Tuhan bilang apa? Hati itu licik, ya. Banyak orang bersembunyi. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-7 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, di situ Yeremia mendapat nubuatan. Boleh multimedia tampilkan ayat ini? Yeremia pasal 7 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, bersinah, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang, berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu, rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan pada zaman itu relevan sampai saat ini. Banyak orang yang menjadikan gereja seperti sarang penyamun. Bersembunyi di balik pelayanan. Pikir bahwa saya sogok Tuhan dengan pelayanan. Itu cukup, Tuhan akan hitung saya. Benar, Tuhan hitung. Tetapi waktu kita melayani dengan hati kita yang tidak diterangi, itu nol di hadapan Tuhan. Tidak ada arti apa-apa, akan buang-buang waktu. Kalau kita mau diperhitungkan oleh Tuhan, tentunya kita harus punya mata hati yang sudah diterangi. Dua hal sederhana saya bagikan, ini perenungan saya, ya, yang sudah mungkin sering kita dengarkan, tapi dua hal sederhana yang saya dapatkan. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita memiliki mata hati yang terang. Tadi firman Tuhan bilang minta roh hikmat dan wahyu. Bagaimana kita bisa dapat itu? Yang pertama, kita akan lihat sama-sama. Yang pertama, berusaha untuk selalu terhubung dengan Kristus. Berusaha untuk selalu terhubung dengan Kristus. Sekarang dunia zaman sekarang, banyak orang terhubung dengan apa? Dengan HP, Bapak Ibu Saudara, betul ya? Anak-anak muda, ya pelayan-pelayan di atas, banyak orang sekarang, zaman sekarang terhubung dengan apa? HP. Bangun tidur, apa yang di samping kita? Jujur nih, anak-anak muda, bangun tidur apa yang dicari? HP. Cari Tuhan kamu kah atau cari HP? Betul, jujur lebih baik. Anak-anak muda jawab cari Tuhan. Orang tua jawab, anak-anak muda tadi jawab apa? Cari HP. Orang tua jawab cari Tuhan. Itu roh yang mesti ditransferkan buat anak-anak kita. Zaman sekarang ini apa? Lebih banyak terhubung dengan handphone. Bangun pagi saya bilang Tuhan terima kasih lah. HP status apa dia pagi ini? Ya, hide supi mana deng sapa hari ini ya? Hidung ada bikin apa le hari ini? Gara-gara status orang makan hati. Tidak seperti itu ya. Kotong jadi anak Tuhan jangan, boleh kotong terhubung dengan HP, tapi yang paling terpenting terhubung dengan Tuhan Yesus setiap hari itu yang utama. Saya bilang buat anak saya setiap hari nih, beta bilang, mama saya akan lalah kasih ingat. Pagi bangun, Gideon sudah berdoa, sudah baca Alkitab? Iya mama, sudah. Kalau bolong lagi, beta ulang lagi. Gideon sudah berdoa, sudah baca Alkitab, dia ada di sana. Setiap hari beta bilang,
Yang paling terpenting itu orang tua punya didikan itu supaya apa? Anak-anak hidup takut Tuhan. Terhubung dengan Tuhan Yesus itu akan menjadikan kotong orang-orang yang hebat di luar sana. Ya, kotong akan menjadi orang-orang yang punya mata hati yang terang, hikmat akan ada pada kotong, pengertian akan ada pada kotong. Jadi tidak usah takut. Kalau kotong berjalan dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, pasti kotong akan menjadi orang-orang muda yang berhasil. Ya. Apa artinya terhubung dengan Tuhan? Terhubung dengan Tuhan artinya kita melekat. Kalau kotong ambil sesuatu, kotong mau malakat dia, pakai lem kuat, itu mau cabu, apalagi lem apa? Korea. Cabu, salah jaga itu, kotong punya tangan yang bisa luka. Jadi itu melekat artinya itu melekat, tempel paling kuat, mau cabu itu susah. Terhubung dengan Kristus artinya kita melekat senantiasa kepada Kristus. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Lalu apa? Dapat bakar. Tentunya kalau kotong hidup tidak terhubung dan tidak melekat kepada Tuhan, beta jamin biar kotong punya keahlian apa lagi, kotong akan gagal. Sing akan bisa buat apa-apa. Kepintaran kita tidak bisa bawa dan kita andalkan itu satu-satuan, ambil habis lenyap semuanya. Tapi waktu kita melekat kepada Tuhan, membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan, setiap hari kita akan memperoleh mata hati yang terang. Apalagi terhubung dengan Tuhan artinya kita selalu haus akan firman Tuhan. Bapak Ibu makan sagu di rumah? Ada masih yang suka makan sagu? Beta biasa kalau pola diet yang paling mudah adalah makan sagu. Kalau ibu gembala ya baik, bodinya selalu oke. Kata ini sedikit makan nasi 1 piring naik bisa 1 kilo, luar biasa ya. Saya tahu mau kasih turun bagaimana caranya. Jadi beta satu-satunya jalan kadang-kadang pengen adalah ya coba makan sagu supaya kenyang. Coba kotong perhatikan, sagu itu waktu kotong celupkan dalam air yang tadinya keras, sagu itu meresap air, waktu diangkat dia menjadi lembut. Beta kasih umpama bahwa kotong hidup itu sesuai atau kotong menghidupi firman setiap hari dalam kotong hidup. Air itu diumpamakan seperti firman dan sagu itu kotong hidup yang keras. Jadi waktu kotong colo sagu di dalam air, apa? Sagu meresap air. Waktu angka keluar, dia jadi lombo. Kotong nikmati enak gak sih? Enak. Kotong hidup juga demikian. Melakukan firman, itu yang Tuhan mau. Firman ini luar biasa. Kadang-kadang beta baca Alkitab, beta buka, beta lihat, Tuhan ini beta sudah nih, ini beta nih. Sampai saya sadar air mata jatuh, Tuhan ini beta nih, ini beta nih. Itu, firman Tuhan itu cermin kotong diri sendiri. Sebelum kotong cermin ke orang lain, mari kotong cerminkan kotong diri lewat firman Tuhan. Ini hal-hal sederhana yang Tuhan kasih buat kita, tetapi bagaimana cara kita mempergunakan itu. Saya nggak usah jauh-jauh kotong ikut seminar sana sini, ikut seminar sana, ikut ini, ikut itu, tapi kalau saya balik kayak ini jua percuma. Rahasia semuanya terletak di dalam firman Allah. Jadikan hidupmu selalu tercelup di dalam firman itu. Waktu kita keluar orang akan menikmati Kristus dalam hidup kita. Jangan pikir sing beta makan. Kalau kotong manusia makan 1 hari 1 kali, kotong yang mau diet ya syukur. Tapi yang sing biasa diet bisa-bisa sakit mah, bisa lapar. Ya, kalau kotong baca firman 1 minggu 1 kali, bagaimana kotong punya mata hati bisa terang? Ya, betul ya? Betul anak-anak muda? Betul. Mau mata hati terang?
harus apa? Terhubung dengan Tuhan. Artinya membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan dan selalu merenungkan firman Tuhan. Itu yang paling terpenting. Kalau kotong firman Tuhan ada dalam kotong hidup, kotong ingat apa? Philips punya slogan apa? Philips, terang terus terang. Betul kah Seng? Kalau kotong renungkan firman Tuhan, kotong lakukan setiap hari, kotong hidup akan terang dan terus menjadi terang buat orang lain. Itu adalah inti yang sederhana. Yang kedua, bagaimana supaya kotong memperoleh mata hati yang terang? Ini beta renungan diri sendiri ya. Harus tahu diri dan sadar diri. Kenapa tahu diri dan sadar diri? Lagu sekolah minggu bilang ini, mata Tuhan melihat apa? Apa yang kita perbuat. Apa yang baik, apa yang jahat. Jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kalau mau mata hati terang, jangan bersembunyi di altar ini. Pikir beta melayani hari Minggu, Bapak Gembala yang tahu, Ibu Gembala yang tahu, wow beta hebat, beta singers hebat, beta pimpin pujian hebat, beta main musik hebat, oh semua hebat. Saya nggak ada yang tahu. Terlihat melayani, wah luar biasa. Tapi sesungguhnya menyembunyikan apa? Mata hati yang gelap. Katong harus tahu diri, katong harus sadar diri bahwa mata Tuhan itu melihat setiap yang tersembunyi sekalipun. Mari kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal 16 ayat yang ke-17. Sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak apa? Tidak tersembunyi dari pandanganku dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Banyak orang bisa bilang, Ibu Pendeta nih, sento beta nih melayani berpuluh-puluh tahun di sini, beta nih sudah jadi pemimpin pemuda di sini, beta WL yang paling terbaik, sento beta nih hati bersih. Makanya waktu beta pimpin tuh Tuhan kerja luar biasa. Jangan salah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat kedalaman hati saya dan saudara. Katong saya bisa tipu Tuhan, saya bisa parlente Tuhan. Beta secara pribadi betalan Tuhan, lihat beta pun hati. Beta mau belajar, katong selalu harus, beta mau belajar. Setiap hari beta, ketika beta berdoa, bukan berarti beta sudah sempurna. Beta berdoa, beta bilang Tuhan, beta bersalah dan beta berdosa. Walaupun beta merasa bahwa beta tidak melakukan itu, tetapi setiap hari beta harus mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan beta bersalah, beta berdosa. Tuhan bersihkan beta pun hati. Sing ada yang tahu. Tuhan menilai sampai kedalaman hati yang tersembunyi. Mari kotong lihat hidup kotong. Kalau jemaat di sini luar biasa. Tuhan mau supaya kotong mengerti ada pengharapan yang terkandung dalam kotong punya panggilan sebagai orang-orang Kristen. Bagaimana kotong bisa mengerti rencana Allah, bagaimana kotong bisa mengerti ada kekayaan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Kalau kotong punya mata hati gelap, minta pada Tuhan hari ini apa yang menghalangimu sehingga membuat mata hatimu menjadi gelap. Minta Tuhan ampuni dan Tuhan bersihkan sehingga saya mau mata hati saya terang untuk melihat pekerjaan kemuliaan Tuhan yang luar biasa akan terjadi di tempat ini. Bagi orang-orang muda minta kepada Tuhan, itu yang paling penting. Tidak ada sesuatu yang bisa dapat kita lakukan bersumber hanya kepada Kristus sendiri dan juga kepada firman Allah. Saya mau baca satu kutipan, mau bilang kutipan apa ya? Ini saya suka sekali dengan kata-kata ini. Jika hati kita bersih, maka bersihlah pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersihlah perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersihlah perbuatan kita. Kalau kotong punya mata hati terang, kotong akan hidup menjadi berkat buat orang lain. Ada banyak orang Kristen yang sementara melayani tapi mata hati mereka gelap. Jangan menjadi seperti itu. Tuhan sebenarnya melimpahkan banyak kekayaan rohani buat kita. Milikilah mata hati yang terang supaya kita akan jadi orang-orang yang hebat. Kekayaan apa? Kotong ditebus, ada banyak sekali janji Tuhan yang Tuhan kasih buat saya dan saudara, bukan satu, sangat banyak janji Tuhan. Waktu kotong susah ada janji Tuhan.
Waktu kotong sedih ada janji Tuhan. Kadang Tuhan bawa dalam proses yang luar biasa. Tetapi ingat kita tidak sendiri. Paling penting janji Tuhan itu apa? Tuhan sertai. Dalam badai yang tidak ada seorang bisa masuk di dalam badai itu. Tapi dalam badai itu ada Tuhan Yesus yang memberikan kotong kekuatan. Miliki mata hati yang terang. Saya tahu jemaat ini sementara dibawa oleh Tuhan. Untuk melihat kemuliaan Tuhan yang besar terjadi di tempat ini. Akan ada banyak-banyak jiwa yang Tuhan bawa di tempat ini. Orang-orang muda akan menjadi orang-orang muda yang berhasil keluar dari tempat ini. Miliki mata hati yang terang. Terhubung selalu dengan Kristus. Itu poin utama dalam hidup kita. Biar perenungan kebenaran firman Tuhan saat ini boleh tolong setiap pribadi kita. Akhir dari ayat ini, Amsal pasal 4 ayat 23. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.